Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul routing. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Hayriah Husni. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari routing. Routing IP adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network lain melalui suatu router. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Router berdasarkan cara pemetaan atau routing dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama static routing, yang kedua default routing, yang ketiga dynamic routing. Static routing protocol. Static routing adalah pembuatan dan pengupdatean routing tabel secara manual. Beberapa keuntungan dari static routing. Yang pertama, pemeliharaan bandwidth network karena pengupdatean informasi router membutuhkan broadcast yang terus-menerus. Yang kedua, keamanan network. Karena static routing hanya mengandung informasi yang telah dimasukkan secara manual. Beberapa kerugian dari static routing. Yang pertama, tidak ada toleransi kesalahan. Jika suatu router down, maka static tidak akan mempengaruhi informasi dan tidak akan menginformasikan ke router lainnya. Yang kedua, pengembangan network. Jika suatu network ditambah atau dipindahkan, maka harus diperbarui oleh administrator. Itulah penjelasan dari pengertian routing dan static routing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sri Rahayu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang konfigurasi static routing. Baiklah, langsung saja ke contoh jaringan. Di sini ada gambar A, B, C, D, dan E, itu disebut router. Dan gambar yang berwarna ungu itu disebut hub. Dan yang terakhir komputer, itu disebut workstation. Keterangan lengkap tentang jaringan. Yang pertama, jaringan di atas merupakan contoh dari laboratorium jaringan. Yang kedua, lab jaringan mendapat IP address 203.168.32.121/30 dari ISP. 3. Supaya setiap workstation bisa melakukan koneksi ke internet, maka memutuskan untuk membuat 6 network pada jaringan tersebut dengan menggunakan IP lokal tersebut. Dengan masing-masing network mendapat alokasi 16 IP address atau netmax-nya 24 bit. Network yang dibuat sebagai berikut. Network pertama dengan IP 192.168.1.0. Network kedua dengan IP 192.168.2.0. Network yang ketiga dengan IP 192.168.3.0. Network keempat dengan IP 192.168.4.0. Network yang kelima dengan IP 192.168.5.0. Network yang keenam dengan IP 192.168.6.0. Router A. Router A mempunyai 2 NIC dengan IP 192.168.1.1, 192.168.2.1. Router B. Router B mempunyai 3 NIC dengan IP 0
192.168.2.2, at 192.168.6.1, at 2 192.168.3.3. C. Router C mempunyai dua NIC dengan IP at 0.192.168.4.1, at 192.168.3.1. Router D. Router D mempunyai dua NIC dengan IP at 192.168.5.1, at 192.168.3.2. Router E. Router E mempunyai dua NIC dengan IP at 192.168.6.2, at 203.198.32.121. Router C dapat disebut sebagai gateway untuk jaringan laboratorium, karena router C adalah pintu gerbang antara jaringan komputer dengan jaringan ISP dan internet. Jadi, apabila paket akan keluar dari jaringan laboratorium, akan melalui router C, dan begitu pula sebaliknya. Itulah keterangan dari contoh jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudari Ade Kurnia Amri. 6. Dynamic Routing Protocol. Dynamic Routing Protocol merupakan metode yang paling umum digunakan. Mengapa? Karena kita menggunakan metode static routing, maka kita harus mengkonfigurasi router secara manual, dan ini tidak mungkin untuk seorang network administrator. Dynamic IP adalah cara yang digunakan untuk melepaskan kewajiban mengisi masukan-masukan ke routing tabel secara manual. Remote network dapat dikategorikan di tabel routing dengan menggunakan protokol dynamic routing. Dynamic routing protokol contohnya sebagai berikut, yaitu yang pertama network discovery, melihara dan mengupdate tabel routing automatic network discovery. Network discovery adalah kemampuan routing protokol untuk membagi informasi tentang jaringan dengan router lainnya dengan menggunakan routing protokol yang sama. IP routing protocol. Yang kedua, IP routing protocol. Ada beberapa routing dinamik untuk IP. Di bawah ini adalah dynamic routing yang sering digunakan. Yang pertama, routing information protocol atau RIP, interior gateway routing protocol atau IGRP, open short pathways atau OSPF, Encrypted interior gateway routing protocol atau EIGRP. Yang terakhir, Exterior Gateway Protocol atau EGP. Begitulah penjelasan dari Dynamic Routing Protocol, yaitu dengan contohnya Network Discovery dan IP Routing Protocol. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulannya oleh Saudara Ika. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute, dan informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router yang lain. Sedangkan router statik sendiri adalah entry suatu rute yang dilakukan oleh seorang administrator untuk mengatur jalur dari sebuah paket data. Routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing table pada router. Routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing table pada router. Demikianlah penjelasan atau presentasi dari kelompok kami mengenai routing. Lebih dan kurang mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.